Tentang laka lantas yang terjadi di Kabupaten Goa, di tepatnya di Poros Goa Makassar. Ini pemberitaan dari atau tanggapan dari Ketua Todopuli, Presiden Todopuli dan Sekretaris Jenderal Todopuli ini sangat mengganggu secara psikologis, karena langsung mengecam bahwa terjadinya suatu markus. Ini markus adalah makalah kasus yang ditenggarai oleh Ketua Presiden Todopuli dan Sekretaris Todopuli. Sebenarnya kenapa Ketua Labraki, Saudara Abdul Hatip Tutiro, menanggapi wacana pemberitaan tersebut dikarenakan beliau hadir menyaksikan penandatanganan perdamaian dengan merujuk Undang-Undang 235 dengan 236. Dalam hal ini upaya daripada tersangka ingin memberikan santunan kepada keluarga korban. Dan ini bukan suatu potensi makalah kasus, tapi potensi upaya mediasi perdamaian agar supaya hak-hak daripada korban itu didapatkan. Namun yang saya sayangkan, Presiden Todopuli dan Sekretaris Jenderal Todopuli langsung mencastis bahwa ini ada di dalamnya makalah kasus, padahal hanya penyaksian. Yang kedua, tidak meneliti apa benar pemberhentian kasus tersebut atau tidak. Langsung mengatakan bahwa pihak yang hadir dengan laka lantas ini terjadi suatu kesepakatan pemberhentian kasus. Namun yang kemarin dilakukan itu bukan pemberhentian, tetapi santunan kepada korban. Yang kedua, dalam hal ini Presiden Todopuli dan Sekretaris Jenderal Todopuli mengatakan bahwa markus ini harus diberantas. Siapa sebenarnya markus? Dari pernyataan Pak Ketua Umum sangat tersinggung karena beliau hadir menyaksikan itu dan ingin menyampaikan bahwa tidak ada markus dalam upaya perdamaian ini. Setidaknya saya tanggapi lagi bahwa Todopuli adalah suatu perkumpulan yang mendapat mandat kuasa daripada korban. Sebenarnya Todopuli ini siapa dari korban? Kalau memang Todopuli mendapat kuasa, harusnya Todopuli menjelaskan bahwa kapasitas Todopuli itu apakah sudah resmi atau belum. Harus dipernyataan, harus di foto legalitas pendirian organisasinya. Nah, kalaupun ada, apakah ada di ADRT dia bisa menerima kuasa daripada orang lain? Karena sepengetahuan saya hanya 3 mandatur selaku kuasa, yaitu 1 kuasa insidentil, yang kedua dia pelaku hukum yaitu pengacara, yang ketiga adalah karyawan perusahaan yang digugat atas nama perusahaannya. Jadi tidak ada nama kuasa di dalam, tidak ada nama kuasa di luar daripada 3 aspek tersebut, sehingga sangat memicu bahwa Todopuli jangan sampai, saya menduga adanya dia membuat suatu kericuhan, suatu berita-berita hoax yang belum diklarifikasi kepada pihak lalu lintas. Kalaupun itu benar, ya tolong dibuktikan seberapa besar markus ini didapat uang, makalah kasusnya didapat uang. Nah, kembali kepada salah satu media mengatakan kebakaran jenggot, Pak Ketua LSM Labraki, DPN Labraki itu tidak kebakaran jenggot. Beliau mengangkat suatu topik karena beliau topik pembicaraan tentang markus karena beliau ada di tempat menyaksikan, melihat dan mendengar, sehingga
beliau akan bicara, menyaksikan bahwa tidak ada masalah kasus di dalam persoalan laka lantas tersebut. Nah, masalah di Pelintir, Ketua Todopuli mengatakan bahwa ini adalah serangan media. Sangat jelas tidak menyerang media. Media itu adalah suatu perusahaan berita online, sangat jelas mencantumkan narasumber yang dia tanggapi pernyataan Presiden Todopuli dan Sekretaris Jenderal Todopuli mengatakan ada Markus. Jadi ini ada bentuk kesalahpahaman atau penggiringan opini, menyatakan bahwa ini adalah serangan daripada media online. Berbahaya juga, karena media online sangat jelas mencantumkan Sekjen Todopuli, Presiden Todopuli dan Sekjen Todopuli, maka kita juga angkat untuk mengkantor pemberitaan media online itu atas nama Presiden Todopuli dan Sekjen Todopuli. Jadi saya kira jangan membuat kegaduhan dalam pemberitaan yang tidak jelas, tidak menganalisa, tidak menyaring tentang kata-kata Ketua LSM DPN Labragi. Itu saya kira ini sangat jelas bahwa kami dari DPN, Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Barisan Rakyat Anti Korupsi Indonesia, akan melaporkan secara tegas tuduhan Markus. Kenapa kami tersinggung? Karena kebetulan ketua kami hadir, menyaksikan, mengetahui, menjamin bahwa kasus laka lantas yang terjadi di Polres Goa Makassar, tepatnya di depan rumah makan Delisri, itu tidak ada Markus. Dan dalam bentuk perjanjian barulah dimohonkan kepada Kasat Lantas apakah diberhentikan atau tidak. Kalau memang diberhentikan, itu adalah hak daripada laka lantas. Kalau memang dilanjutkan, itu atas dasar undang-undang. Terakhir, saya sampaikan kepada Presiden Todopuli dan Sekretaris Jenderal Todopuli, marilah bijak, marilah investigasi kebenaran informasi yang saudara keluarkan. Jangan sampai ini yang menggelinding seakan-akan terjadi, namun berita itu belum tentu terjadi. Nah, jadi satu hal lagi yang kami mau sampaikan kepada Presiden Todopuli, Sekjen Todopuli, agar mengecek langsung tuduhan kepada tersangka yang masih berkeliaran. Apakah memang ada penangguhan atau tidak? Karena namanya aturan penangguhan adalah hak prerogatif yang tidak bisa dihalang-halangi untuk mengajukan penangguhan. Harus memenuhi 3 syarat daripada penangguhan itu. Sehingga kesimpulan kami, jangan membuat kegaduhan seakan-akan media ini yang diserang, namun perkataan saudara yang kami mau mengklarifikasi bahwa tidak ada Markus di dalam persoalan laka lantas yang terjadi di Kabupaten Goa, tepatnya di depan rumah makan Dewi Sri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak terkait dengan adanya nama Ketua DPN Labragi yang diangkat di media, ya, itu akan kami tindak lanjuti karena ini persoalan nama baik Lembaga Barisan Rakyat Anti Korupsi Indonesia. Kehadiran beliau bukan untuk memprovokasi, untuk mengkhianati amanat undang-undang. Di dalam mediasi itu hadir kepolisian, hadir masyarakat, hadir ketua kami, sehingga kami menjamin bahwa dalam pertemuan tersebut itu tidak ada Markus, sehingga pemberitaan dikatakan bahwa ada kebakaran jenggot, ini yang akan kami klarifikasi bahwa yang hadir di situ ditenggerai bahwa ada Markus. Ini yang akan kami laporkan ke polisi dalam
1 kali 24 jam lagi. Jadi upaya yang ada di ini bahwa adanya markus dan begal gimana tuh? Dari yang dimaksud begal itu gimana? Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa markus itu tidak termaktub dalam rumus bahasa Indonesia. Yang ada markus itu ada dalam kamus Belanda. Jadi tolong kalau memberitakan minta kepada narasumber untuk memperjelas kata markus. Tapi dalamnya apakah ada memang pembegalan di dalam? Begal itu yang kami ketahui bahwa ada tindakan kekerasan dalam mengambil suatu hak. Namun itu pun tidak ada termaksud dalam rumus bahasa Indonesia. Nah, ini yang saya kira para teman-teman yang membuat suatu berita harus jelas apa tujuan kata-kata tersebut supaya apa masyarakat menerima informasi yang akurat. Gitu. Oke, mungkin terima kasih banyak Pak atas pertanyaannya. Silakan. Ya.